Untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir di Sumatera dan Aceh, kami sudah terhubung bersama dengan jurnalis Universe Hanif Musyafa dan juru kamera Koel Yosef yang akan melaporkan langsung dari Sigli PD. Selamat pagi Hanif, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini Hanif? Silahkan. Ya, baik, selamat pagi Vini dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Sigli PD, di mana ini adalah salah satu jalan utama dari Banda Aceh menuju ke tempat tujuan saya, yaitu Takengon yang berada di Aceh Tengah. Di mana ketika saya berjalan menuju Aceh Tengah, mungkin Sigli PD ini menjadi satu ataupun tempat terakhir untuk saya bisa melalui jalur darat secara biasa, yaitu jalur yang masih bisa dilalui mobil. Ketika nanti menuju Aceh Tengah, di sana ada Takengon, ada juga berdekatan dengan Kabupaten Bener Meriah, masih banyak jalan-jalan nasional ataupun jalan darat yang sebenarnya menjadi pusat pemberhentian ataupun pusat penyaluran logistik utama untuk secara jalur darat masih terputus. Di sana ada dua jembatan utama, yaitu Tepi Mane dan juga Meredu, yang itu sebenarnya menjadi tujuan utama agar logistik disalurkan secara darat, sehingga selama logistik secara darat ini masih belum bisa dilakukan, pemberian logistik hanya bisa dilakukan secara jalur udara, yaitu diberikan melalui lapangan udara ataupun landasan udara Sultan Iskandar Muda. Seperti data yang kemarin kami dapat, bahwa dalam satu hari pun bisa sampai ada 5, 8, 8 ataupun bahkan 10 kali pengiriman logistik melalui jalur udara. Untuk data kemarin pun kami mendapatkan informasi bahwa sekitar 8.000 ton ataupun 8.000 kg atau 8 ton bantuan logistik dikirimkan melalui jalur udara. Dan meskipun pada hari Minggu kemarin diadakan rapat terbatas antara Presiden, beberapa menteri, lembaga dan juga para kepala daerah di Aceh ini, tapi nampaknya memang untuk pemberian logistik secara darat ini hingga hari ini, setelah hampir 2 minggu pun bencana itu terjadi, masih belum bisa dilakukan, sehingga warga yang ingin keluar dari Aceh Tengah ataupun beberapa daerah yang terisolasi seperti Bener Meriah, ada juga Gayo Luas yang tadi sebelumnya disampaikan, masih belum bisa keluar dari daerah mereka. Begitupun juga warga yang berada di Banda Aceh dan ingin kembali ke rumah mereka ataupun menyampaikan keluarga mereka yang berada di daerah-daerah terisolasi, masih belum bisa menghubungi keluarganya ataupun mendapatkan informasi secara penuh karena infrastruktur yang berada di sekitaran Aceh Tengah, Gayo Luas ataupun daerah-daerah lainnya masih terhambat. Kembali kepada Anda, Vini. Iya Hanif, kalau dari sisi fasilitas umum sendiri seperti apa Anda melihat kondisi kerusakan yang terjadi di tempat Anda melaporkan saat ini, Hanif? Ya Vini, untuk fasilitas umum tentu yang paling utama adalah bagaimana pasokan listrik bisa berjalan, lalu juga bahan bakar minyak agar proses pemulihan masyarakat, baik mereka untuk menjalani kehidupannya seperti memasak ataupun rumah sakit yang harus beroperasional, karena memang masih banyak warga yang sakit akibat bencana banjir ini masih terhambat. Jadi proses pemberian listrik di sini masih terfokus digunakan oleh genset dan juga bahan bakar minyak yang bahkan untuk beberapa daerah harus dikirimkan melalui udara. Meskipun Menteri Bahlil Lahadalia sempat mengabarkan bahwa 93% daerah Aceh akan terang pada malam hari, tapi berdasarkan laporan ataupun pengamatan kami memang di lapangan untuk listrik dan juga bahan bakar minyak masih belum bisa terpenuhi secara utuh dan juga membantu kehidupan masyarakat di sini untuk melakukan proses pemulihan sepenuhnya, sehingga ini juga menghambat, apalagi ada beberapa kantor-kantor petugas daerah ataupun badan daerah yang sebenarnya difokuskan menjadi pusat pemerintahan agar koordinasi pemulihan bencana ini bisa berlangsung. Namun karena itu juga terletak di titik-titik utama banjir dan masih belum bisa pulih 100%, terlebih juga karena adanya pasokan listrik yang masih terhambat, sehingga memperlambat proses pemulihan daerah-daerah yang masih terisolasi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Universe Hanif Musyafa dan juru kamera Koel Yosef langsung dari Aceh Tengah. Selamat kembali bertugas dan selalu berhati-hati di sana, teman-teman.